Halo again everyone, kembali lagi dengan saya. Dalam video kali ini, saya akan sharing mengenai pendapat saya untuk kondisi market gold saat ini dan potensi pergerakan ke depannya. Analisis ini didasari oleh technical analysis, fundamental analysis, dan kondisi geopolitik di Timur Tengah saat ini. Langsung saja. Yang pertama, kita akan mereview hasil katalis AS yang rilis pada tanggal 5 Juni lalu. Di sini terdapat 3 data yang rilis pada hari tersebut. Yang pertama, average hourly earning, non-farm payroll, dan unemployment rate. Di sini hanya non-farm payroll yang memiliki dampak terhadap pergerakan gold yang membuat market gold mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, data AS ini lebih dari ekspektasi, yang mana hasil non-farm payroll-nya menunjukkan penambahan lapangan kerja yang lebih baik dari ekspektasi pasar. Data ini mengindikasikan bahwa kondisi pasar tenaga kerja masih cukup solid sehingga mendukung penguatan US dollar dan berpotensi menekan pergerakan dari gold ya. Yang dapat kita lihat sendiri dampaknya membuat market gold mengalami tekanan sehingga close di bawah level support dinamis kita. Kalau dari segi geopolitik yang terbaru ini dirilis malam ini, kita melihat bahwa kondisi di geopolitik di Timur Tengah ini kembali memanas ya. Dari pihak Israel sendiri memberikan statement bahwa mereka telah menyerang bagian selatan dari Beirut, dan ada respon dari pihak Irannya bahwa Tehran akan memberikan pernyataan yang menyakitkan setelah Israel menyerang ke area Beirut. Dan masih dari pihak Irannya sendiri, dia menolak ceasefire atau gencatan senjata dan dialog, dan dia melanggar blokade di area laut dan serangan ke area Lebanon. Ini membuat kondisi di geopolitik di Timur Tengah kembali memanas, yang beberapa waktu lalu terjadinya negosiasi antara Iran dan AS, tetapi tidak menghasilkan hasil yang positif setelah Israel menyerang Lebanon. Kondisi kembali memanas ya. Dan memanasnya kondisi geopolitik di Timur Tengah saat ini membuat market gold ini kembali diminati oleh pelaku pasar, karena gold ini sebagai safe haven aset. Jadi ketika ada kondisi geopolitik yang tidak stabil, membuat pelaku pasar lebih nyaman invest di gold daripada di aset beresiko lainnya. Seperti itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, data ekonomi AS yang kuat cenderung menjadi faktor bearish untuk market gold. Sementara meningkatnya ketegangan geopolitik masih menjadi potensi pergerakan bullish untuk market gold. Oleh karena itu, arah pergerakan gold dalam jangka pendek ini akan dipengaruhi oleh faktor mana yang lebih dominan, antara katalis HS atau update terbaru kondisi geopolitik Timur Tengah saat ini. Seperti itu. Kalau kita mengacu pada technical analysis, ini pada time frame daily-nya
kita melihat hasil data rilis AS membuat gold mengalami penurunan hingga close di bawah level support dinamis kita, yaitu simple moving average 200. Nah, ini adalah for the first time harga close di bawah simple moving average 200 yang sebelumnya terjadi pada tahun 2023 September lalu. Ini adalah kali pertama sejak tahun tersebut harga berada di bawah simple moving average 200. Ini menandakan bahwa biasnya masih cenderung bearish kalau kita mengacu kepada simple moving average 200. Seperti itu. Kalau kita beralih ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam ya, kita melihat harga masih konsisten cenderung membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, and then lower low, lower high, lower low. Ini menandakan bahwa tren saat ini masih cenderung bearish. Setelah data rilis katalis AS kemarin, kita melihat telah terbentuknya lower low yang baru ya, seperti ini. Kita butuh harga break dari area lower high sebelumnya untuk membuat bias atau strukturnya menjadi bullish ya. Yang sebelumnya, yang dalam skenario awal kita bahwa harga terreject pada area support ini. Yang skenario kita sebelumnya. And then harga berhasil naik strong, tetapi harga fail close di atas swing high sebelumnya. Lalu terkonfirmasi candle strong bearish, lalu membuat market mengalami penurunan. Begitupun sebelumnya kita dapat lihat harga gagal membuat lower high, konfirmasi candle strong bearish, market kembali mengalami penurunan. Yang sebelumnya juga sama, harga gagal membuat higher high, konfirmasi strong bearish candle, market langsung mengalami penurunan. Seperti itu. Jadi polanya sama ya, bahwa kita perlu konfirmasi yang jelas bahwa harga benar-benar membuat higher high yang baru sebelum biasnya beralih dari bearish ke bullish ya, seperti itu. Dalam kondisi saat ini telah terkonfirmasi lower low, bahwa ini mengindikasikan bahwa trennya masih berada dalam tren bearish. So, ketika biasnya masih bearish, saat ini lebih baik kita mencari potensi peluang untuk follow the trend, yaitu peluang bearish ya. Untuk target penurunan terdekatnya, saya consider di area 4240 pada penurunan terdekatnya. Ini dipertimbangkan oleh kondisi geopolitik saat ini ya, bahwa bisa saja ketika market open, pelaku pasar merespon hasil atau news terbaru dari kondisi geopolitik Timur Tengah hingga membuat market langsung mengalami rebound ya, atau spike ya. Itu bisa terjadi. Tetapi ketika kondisinya normal, saya pikir potensi pelemahan dalam jangka pendek ini masih bisa terjadi. Oke, sebelum area 4240 tercapai, saya harap atau saya expect pergerakan
terdekatnya yaitu kita melihat harga pullback terlebih dahulu sebelum melanjutkan pelemahannya. Untuk potensi pullbacknya, di sini kita melihat ada area imbalance. Menurut prinsip imbalance, ketika ada imbalance pada suatu structure, maka potensi harga untuk visit ke area imbalance tersebut ini ada ya, sehingga membuat harga kembali pullback, visit ke area imbalance, and then potensi melanjutkan trennya. Di sini kita lihat pada area range ini adalah area imbalance dan area resisten, support become resistant. Yang ini merupakan area support lampau yang saat ini menjadi resisten. Nah, area tersebut pula bertepatan dengan area imbalance. Saya kira area ini cukup valid sebagai area resisten kita ya, karena terdapat dua confluence, yaitu support become resistant dan area imbalance. Untuk area invalidasinya, saya menempatkannya di area 4464 dengan target penurunan di angka 4240. Skenario seperti ini. Pada market open besok, kita melihat price kembali pullback pada area confluence ini. And then, yang perlu kita lakukan adalah menunggu konfirmasi pembalikan arah, seperti terjadinya market structure shift pada time frame yang lebih rendah, seperti time frame 15 menit, atau konfirmasi bearish candlestick pattern atau konfirmasi bearish lainnya. Baru kita bisa pertimbangkan untuk short selling dari market gold ini. Dengan adanya konfirmasi ini membuat probabilitas keberhasilan entry kita ini semakin besar ya, ketimbang kita melakukan sell limit seperti itu. Dan ya, saya kira seperti itu update kali ini. Intinya kita melihat besok ini reaksi dari pelaku pasar seperti apa. Apakah pelaku pasar langsung merespon kondisi geopolitik atau tetap pada concern katalis AS seperti itu. Dan ya, seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya.